Terima kasih Pastor Yongki yang terkasih, Bu Yongki yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terpujilah namanya. Tuhan Yesus sungguh sangat baik buat kita semua. Tuhan Yesus sungguh-sungguh sangat dahsyat kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Amin. Sekali lagi salam penuaian, salam terobosan, semangat pagi. Buat yang ada di Amerika, semangat sore. Buat yang ada di Indonesia. Haleluya, katakan sekali lagi bersama saya. Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik. Tuhan kita sungguh-sungguh baik. Tuhan itu menciptakan kita semua punya rencana yang terindah. Tuhan Yesus menciptakan kita semua itu merupakan karya terbesar. Kita tuh diciptakan begitu rupa, segambar dan serupa dengannya. Kalau kita lihat di Kejadian 1, betapa Tuhan kita tuh dahsyat kuasanya. Tuhan menciptakan kita itu segambar dan serupa dengannya, dengan karyanya yang begitu besar untuk kita semua. Tidak main-main Bapak Ibu Saudara-saudari, segambar dan serupa dengannya. Makanya Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi apapun pergumulan kita pada hari ini, jangan khawatir, jangan takut. Kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup menyelesaikan, yang selalu memberikan jalan keluar. Kita ini manusia bukan robot ya, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kalau sekarang kita sudah dengar banyak robot-robot yang diciptakan, yang mau menyaingi manusia, yang mengurangi pekerjaan manusia. Tetapi itu robot yang diprogram, yang bisa rusak. Tetapi kita ini manusia yang diciptakan Tuhan sungguh berharga di matanya. Kita tidak monoton, kita ini fleksibel. Tuhan memberikan kita free will, kebebasan untuk menentukan sebuah pilihan dan mengambil keputusan. Saat ini kalau kita mengambil keputusan, satu yang perlu kita ingat, kita harus siap apapun resikonya, baik itu yang positif maupun negatif. Apapun resiko dari setiap pengambilan keputusan selalu ada risikonya, baik yang berdampak positif maupun berdampak negatif. Oleh sebab itu jangan main-main dalam kehidupan ini, karena setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada dampaknya. Amin. Tetapi bersama Tuhan kita anak-anaknya, keputusan yang kita ambil, kalau kita bersamanya pasti mendatangkan kebaikan buat kita semua. Sekali lagi firman Tuhan, jangan salah memilih. Katakan bersama saya, jangan salah memilih. Pada hari ini kita mau merenungkan firman-Nya yang terambil di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Ayat ini gampang sekali untuk dihafalkan ya. Dan biarlah kita benar-benar mengerti dalam kehidupan ini. Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan pencuri datang hanya untuk ada tiga. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya perhatikan ayat ini, kenapa di awal bukan dibalik, aku datang. Tetapi kenapa pencuri yang datang? Bukan aku datang dulu. Karena dalam kehidupan ini kita harus beware, waspada. Karena ndak ada pencuri itu permisi, Bapak Ibu Saudari. Aku tak datang ke rumahmu ya. Itu namanya kalau ada pencuri datang demikian itu kita mungkin sudah persiapannya luar biasa. Tetapi pencuri datang itu selalu diam-diam, yang tidak diketahui, yang nggak bisa diprediksi
waktu, kapan tepatnya, nggak ada yang bisa tahu. Jadi kita ini harus beware, sangat beware. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini, selalu dari sisi negatif, sisi positif, dan sebaliknya. Sifat iblis itu yaitu tadi, tiga hal, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Semua dari kita nggak ada yang suka itu dengan namanya apa yang namanya pencuri. Nggak ada orang di dalam dunia ini yang siap kehilangan. Nggak ada. Kita tidak ada yang mau kehilangan. Oleh sebab itu kita harus jaga. Makanya sekarang sudah zaman modern, teknologi canggih. Nggak semua rumah dikasih pagar yang tinggi. Nggak semua rumah pakai tembok yang tinggi. Ya kalau punya uang bisa baik bangun pagar. Kalau nggak punya uang rumah apa adanya. Bahkan di Indonesia pun sudah banyak yang tanpa pagar. Dengan ada security di depan gate, udah cukup. Sudah mengurangi hal-hal demikian. Banyak juga yang masih nggak terima. Pasang alarm dan sebagainya, security. Tujuannya untuk apa? Satu, keamanan. Kita ini perlu keamanan. Perlindungan. Itu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu jangan salah memilih. Jadi pencuri itu sangat berbahaya. Bisa membobol rumah dan sebagainya, merugikan dan sebagainya. Tetapi satu musuh yang paling harus kita ingat, pencuri yaitu iblis. Di sini pencuri itu yang dimaksud iblis. Yang berusaha mencuri kehidupan kita semua. Iblis itu musuh kita yang utama, bukan teman kita, bukan sahabat kita, bukan pasangan hidup kita. Jangan diajak bertengkar, carilah damai sejahtera. Amin. Undang Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Kalau iblis itu berusaha mencuri kehidupan kita, kerohanian kita dibinasakan, dijauhkan kita dari Tuhan. Makanya kita tuh sering dikasih adanya masalah-masalah. Makanya iblis itu begitu tahu kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Oleh sebab kita anak-anak Tuhan, kita harus punya benteng yang kuat. Benteng perlindungan hanya ada di dalam namanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Karena itulah yang dilakukan iblis kepada manusia. Ada yang sering orang tuh takut ya, di tempat yang gelap, di tempat yang tersembunyi yang tidak ada orang, di tempat-tempat sepi yang petang gelap orang-orang pada takut. Tetapi sesungguhnya iblis itu bukan di tempat-tempat demikian, itu hanya sugesti. Iblis di tempat umum. Ngapain dia menyerang manusia di tempat sepi? Yang diserang ya waktu rame-rame banyak orang itu yang diserang. Masa di tempat sepi itu hanya sugesti ya. Jadi iblis itu mencuri. Yang pertama yang harus kita ingat. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Itu kata Tuhan. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kata Tuhan tidak seperti yang oleh dunia berikan kepada kita semua. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Berkebalikan sama iblis. Iblis itu mencuri damai sejahtera. Karena tujuannya untuk membuat kita khawatir. Tujuan iblis membuat kita takut. Tujuan iblis membuat kita kalah. Tetapi kalau Tuhan itu memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita perlindungan, kelegaan, pengharapan, kekuatan, makanya kita harus tangguh dalam segala hal. Tangguh dalam segala hal. Kuat dalam segala hal bersamanya. Yang kedua, kalau kita perhatikan iblis itu membunuh. Pencuri datang hanya untuk membunuh, membinasakan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dialah bapak dari segala pendusta. Itulah iblis.
Dia sungguh-sungguh mau membinasakan, mau membunuh. Dengan apa? Mengiming-imingin dosa. Dosa itu dianggap iblis itu sering memberikan kita tuh, oh nggak apa-apa. Coba aja nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu. Sering selingkuh tuh oke, aman-aman saja, nggak ada yang tahu. Dosa itu kelihatan enak, nggak apa-apa. Dan sering manusia melakukan. Lupa janji nikahnya, lupa segalanya, lupa firman Tuhan. Makanya kita harus selalu membaca, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Untuk apa? Menjadi rema dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak melakukan dosa dan tidak kompromi dengan dosa. Karena itu yang diinginkan oleh iblis. Untuk kita jatuh di dalam dosa. Amin. Yang ketiga, kalau kita perhatikan iblis itu membinasakan. Makanya ada ayat yang harus kita ingat. Efesus 4 ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu selalu berusaha mencuri, membinasakan, menghancurkan, membunuh. Supaya kita ini tidak ada damai sejahtera. Supaya kita ini kalah. Supaya kita ini tidak menang. Supaya kita ini kecewa kepada Tuhan. Supaya kita ini menjauh dari Tuhan. Sehingga saat kita sudah menjauh dari Tuhan, tidak ada namanya kemenangan. Tidak ada lagi pertolongannya. Bangsa Israel sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah sering menolong, melepaskan dari Mesir, melepaskan dari tangan Firaun, pertolongannya sungguh-sungguh dahsyat dan luar biasa. Tetapi di tengah-tengahnya sering kita lihat di dalam firman Tuhan, bangsa Israel melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan dengan tetap menyembah berhala, dengan menyembah patung-patung dan sebagainya. Sampai harus dihukum kembali. Harus diserang oleh musuh. Sampai akhirnya bangsa Israel baru sadar. Setelah bertahun-tahun diserang oleh musuh, baru sadar bahwa dia perlu Tuhan. Jangan sampai kita menghadapi masalah, kita tertekan. Sampai kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baru kita sadar. Oleh sebab itu hari-hari ini kita harus bersyukur, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Waktu-waktu ini harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita harus tangguh bersamanya, kuat bersamanya. Kabar baiknya, Tuhan itu senantiasa memberikan kita jalan keluar. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sebagaimana supaya kita ini terhindar dari iblis, dari musuh ini. Supaya kita tidak tercuri, supaya kita tidak terbunuh, supaya kita tidak dibinasakan. Yang pertama, harus kita ingat dan kita catat baik-baik. Perdalam firman-Nya. Memperdalam firman-Nya. Amin. Firman Tuhan itu jelas-jelas dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat dan mengajar. Untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman-Nya. Firman-Nya ini sungguh penting menjadi tema dalam hidup kita. Menjadi pelita GPS-nya kita. Dunia memang menawarkan keindahan. Dunia menawarkan kenikmatan. Tapi satu yang harus kita ingat, semua sifatnya sementara. Tetapi kalau kita mengejar kerohanian, memperdalam firman-Nya, sifatnya kekal. Yang akan memimpin hidup kita selama kita hidup ini. Amin. Perdalamlah firman-Nya. Minta pimpinan Tuhan. Pasti Tuhan bukakan jalan. Tuhan kasih hikmat kepada kita. Sehingga kita tidak salah memilih. Amin.
Sekali lagi jangan salah memilih. Yang kedua, kabar baiknya supaya kita terhindar dari pencurian, pembunuhan, dan pembinasaan yang dari iblis. Jagalah pikiran dan perkataan kita. Dan yang paling penting jaga hati kita. Jaga pikiran, perkataan, dan hati kita. Ketiga hal ini seperti satu kesatuan. Kalau kita tidak bisa menjaga pikiran kita nggak bisa menjaga perkataan kita nggak bisa menjaga hati kita, maka semuanya itu akan sia-sia. Di dalam Filipi pun diingatkan kita untuk kita tuh selalu berpikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebab kalau kita berpikir-pikir negatif, itu kadang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Makanya hati-hati dalam pikiran kita. Amin. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan perkataan yang kita katakan kita. Perkatakanlah sesuatu yang membangun. Perkatakanlah sesuatu yang menguatkan. Karena dengan perkataan itu, kalau kita lemah, itu menjadi celah buat iblis. Perkataan kita bisa ditangkap. Oleh sebab itu, paling gak sukalah memuji Tuhan. Amin. Di dalam setiap puji-pujian ada kuasa. Kita diingatkan, kita dikuatkan, dibangun iman kita untuk kita benar-benar kuat, kita tangguh. Amin. Jangan sampai kita tercuri, jangan sampai kita terbunuh, jangan sampai kita dibinasakan. Selalu ingat, Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita kehidupan, kelimpahan. Kita akan berbahagia bersamanya. Bukan bahagia saja, tetapi kita merasakan jadi berkat. Hidup kita menjadi kesaksian. Dan nama Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Yang ketiga, kita harus aktif dan bersekutu terutama dengan orang-orang yang seiman. Kenapa? Karena kalau kita aktif bersekutu dengan orang-orang yang dengan seiman, maka kita akan dikuatkan. Seperti hari ini di dalam doa fajar. Saya percaya Tuhan memberikan hikmat yang spesial oleh hambanya Pastor Yongki. Sehingga program ini diadakan untuk kita semua. Inilah fasilitas yang salah satu fasilitas untuk kita hidup intim dengannya. Aktif dan bersekutu dengan Tuhan ya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin. Perlunya pertemuan. Bukannya, oh nggak perlu ke gereja. Udah nggak perlu bertemu nanti dari lihat online aja. Oke. Tapi Tuhan mengingatkan perlunya pertemuan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tidak ada yang tahu waktu Tuhan kapan. Tetapi kita anak Tuhan harus siap sedia. Berpegang teguh pada iman kita. Kita mau aktif dan bersekutu. Karena kalau kita tidak aktif, gak bersekutu, kita bisa diserang sama iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis. Dia tuh berjalan keliling seperti apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya masih teringat dengan kisahnya Pastor Lukas Kusuma pada saat dia ke Afrika. Dia pergi ke zoo. Di Afrika itu zoo-nya beda ya dengan yang lain. Itu kita bisa tur lewat itu namanya singa, bukannya dimasukkan di dalam kerangkeng atau
pagar ditutup sehingga kita lihat dari luar. Kita bisa menyaksikan dengan jarak dekat, Bapak Ibu Saudari. Ngeri sekali itu ya. Kita bisa menyaksikan dari jarak dekat itu singa. Tetapi ada triknya untuk kita bisa melewati itu. Pada saat itu dikasih sudah harus siap daging, ya, dikasih tuh makan, makan ini jatamu bukan kita. Kita ini manusia anak Tuhan, ini jatamu dikasih di dalam bahasa Jawanya diteploki daging gitu ya. Jadi singa tuh udah asik sendiri dengan daging dan tulang itu. Orang yang melewati itu kita bisa melihat secara langsung itu. Itu ngeri sekali itu. Itu benar-benar kalau nggak kuat mental jangan ke situ ya. Karena ada kejadian juga. Itu ada orang tur di daerah sana ikut tur gitu ya. Terus dia punya sendiri, dia punya tempat sendiri, penginapan sendiri. Nggak tahu gimana dia mau ke kamar mandi, salah satu dari orang tersebut tidak kasih sen, tidak mengikuti peraturan, dia keluar sendiri untuk cari kamar mandi, itu diterkam oleh singa. Matilah orang itu, habis dicabik-cabik, sungguh mengenaskan. Coba mengikuti peraturan, ada peraturannya, mau ke kamar mandi. Jadi jangan main-main kalau ke daerah sana ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau nggak siap vacation ke sana, jangan vacation ke sana ya. Jadi sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 9 penutupnya. Tadi dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8 kita harus sadar dan berjaga-jaga. Di ayat 9 ini dikatakan, lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita harus sungguh-sungguh dengan iman kita ini, dengan iman yang teguh. Ayat 10 dikatakan, dan Allah itulah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu, manggil kita semua di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sesudah kamu. Tuhan Yesus mau ngasih kita semua. Jangan salah memilih. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk firman-Mu Tuhan. Untuk kami benar-benar sadar Tuhan, musuh kami yang terbesar dalam kehidupan ini adalah iblis. Oleh sebab itu kami mau mengalahkan dengan iman kami yang teguh. Kami mau sungguh-sungguh hidup Tuhan, mendekat kepadamu Tuhan, kami mau intim denganmu Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam namamu sumber kehidupan. Hanya di dalam namamu saja Tuhan sumber pertolongan kami yang sungguh-sungguh sangat terbukti. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan hidup kami. Kami mau serahkan masa depan kami. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus mendatangkan kebaikan. Yang percaya bersama saya katakan, amin.